Di saat publik masih terus dikejutkan dengan gugatan balik senilai 105 miliar rupiah yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil. Tiba-tiba, Atalia Praratya atau akrab disapa Ibu Cinta, istri Ridwan Kamil, justru melakukan hal yang sangat menyentuh hati. Hal yang menyentuh hati itu terlihat dari unggahan Atalia di akun media sosial. Lantas apa yang dilakukan Atalia atau Ibu Cinta? Seperti apa isi unggahan yang membuat banyak orang terenyuh itu? Dan lalu apakah ini ada kaitannya dengan momen gugatan balik Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, polemik antara Lisa Mariana, wanita yang mengaku memiliki hubungan dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan bahkan diduga memiliki anak dari hubungan terlarangnya tersebut, seperti diketahui masih terus bergulir panas dan memancing rasa penasaran publik. Bagaimana tidak, seperti diketahui pula, dalam gelaran sidang lanjutan, beragendakan sidang mediasi atas gugatan Lisa Mariana, yang telah digelar pada 4 Juni 2025 lalu yang kembali tidak dihadiri oleh Ridwan Kamil. Beberapa waktu terakhir, publik pun kembali dikejutkan dengan langkah Ridwan Kamil yang secara resmi menggugat balik Lisa Mariana dengan nilai gugatan yang mencengangkan, yaitu sebesar 105 miliar rupiah. Namun, di tengah gonjang-ganjingnya persoalan hukum ini, publik juga kembali dibuat terkejut dengan unggahan penuh haru dari istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, yang diunggah di akun media sosialnya belum lama ini. Tampak dalam sebuah video berdurasi lebih dari 1 menit itu, Atalia membagikan kembali kenangannya bersama mendiang sang anak, Emiril Kan Mumtaz atau yang akrab disapa Eril, yang telah meninggalkan kita semua pada tahun 2022 lalu. Dalam video tersebut, Atalia juga menampilkan sejumlah percakapan WhatsApp-nya bersama sang buah hati sebelum kepergiannya. Unggahan tersebut tampaknya juga dibuat sebagai bentuk peringatan hari ulang tahun Eril yang seharusnya genap berusia 20 tahun pada tanggal 25 Juni 2025 ini. Tak hanya itu, dalam unggahan selanjutnya tampak Atalia terlihat bersama sang putri, Zahra, berziarah ke makam Eril. Sementara itu, dari sisi lain, Ridwan Kamil agaknya kini tak tinggal diam. Langkah gugatan baliknya kepada Lisa Mariana kabarnya telah resmi diajukan secara daring di Pengadilan Negeri Bandung 25 Juni 2025 ini. Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar pun menyebut gugatan itu dilayangkan karena kliennya merasa tidak pernah melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh Lisa Mariana. Melalui tim kuasa hukum itu mengajukan gugatan rekonvensi. Di dalam pasal 132 HYR itu memang dibenarkan ada namanya gugatan rekonvensi. Nah, gugatan rekonvensi itu gugatan melawan. Artinya kita masukkan kemarin atas gugatan dia, kita ajukan rekonvensi. Tentunya banyak alasan kenapa tim kuasa hukum mengajukan gugatan rekonvensi. Pertama, dia ini kan secara sengaja menuduh. Dia secara menuduh telah melakukan persetubuhan layaknya sebagai suami istri nih. Itu dia sampaikan tanpa ikatan perkawinan. Padahal ini tidak pernah dilakukan oleh RK sendiri. Di balik gugatan 105 miliar yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil, memang ada sederet alasan yang mendasari langkah hukum tersebut. Salah satu alasan adalah Lisa pernah menyatakan dirinya dihamili, bahkan sempat menyebut telah disarankan untuk melakukan aborsi.
Namun menurut pihak Ridwan Kamil, hal itu tidak pernah terjadi sama sekali. Tidak berhenti di situ. Lisa juga menyatakan telah melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut dan mengklaim bahwa anak itu adalah anak dari Ridwan Kamil tanpa melalui tes DNA terlebih dahulu. Padahal, menurut kuasa hukum, pembuktian semacam itu seharusnya dilakukan melalui proses hukum dan ilmiah yang sah. Pernyataan sepihak yang disebarluaskan menurutnya pun berakibat nama baik Ridwan Kamil dirusak, reputasinya tercoreng, dan bahkan memicu tekanan sosial dan gangguan psikologis di tengah keluarga akibat hal ini. Karena itulah pihaknya menilai gugatan ini wajar dilakukan kepada Lisa Mariana dengan tuntutan yang masing-masing 5 miliar untuk kerugian material dan 100 miliar kerugian imaterial. Kemudian LM, tergugat rekonvensi juga mengatakan bahwa dia telah dihamilin. Nah, kemudian menyarankan untuk aborsi dan lain-lain. Faktanya tidak ada seperti itu. Itu alasan kedua. Yang alasan ketiga, dia mengatakan juga bahwa ada anak yang dia lahirkan, ZA, itu adalah anaknya. Tanpa ada bukti tes DNA terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ada tes DNA terlebih dahulu, itu dua hal yang berbeda. Ternyata ini kan menyampaikannya ke media secara gamblang, kemudian menyebarkan informasi tersebut di media sosial, kemudian kalau tidak salah juga di akunnya di Lisa Mariana Presley itu juga ada tersebut. Juga dia menyampaikan di dalam podcast di podcastnya, banyak podcastnya beberapa artis yang kita lihat juga itu disampaikan juga mengenai penyebaran informasi tersebut. Nah, akibat daripada penyampaian yang tidak benar secara hukum, tidak ada tes DNA, ini kan ada kerugian terhadap Pak Ridwan Kamil sendiri. Nah, kerugian itu kerugian material, kerugiannya imaterial. Nah, kerugiannya material itu dan material itu juga ini kan ada dugaan sengaja menghancurkan reputasi, mendegradasi nilai ketokohan dari Pak RK, kemudian merusak ketokohannya, kemudian tercemar nama baiknya di masyarakat. Kemudian dampak dari adanya publikasi yang tidak benar tersebut itu ada tekanan sosial, ada gangguan psikologis yang telah banyak khususnya netizen itu kan banyak juga yang mencibir dan segala macam. Nah, ini juga dampaknya mengganggu kehidupan rumah tangga beliau, mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Dampak dari publikasi yang tidak benar yang saya sebutkan tadi itu berdampak, sehingga kami mengajukan gugatan tuntutan material 5 miliar dan imaterial 100 miliar. Di tengah gegap gempita gugatan 105 miliar yang kini diajukan Ridwan Kamil, Lisa Mariana juga akhirnya angkat bicara di hadapan media. Menurut Lisa, dirinya merasa heran sekaligus tidak habis pikir. Bagaimana mungkin seseorang bisa menggugat balik jika hadir di sidang saja tidak pernah dilakukan? Lisa juga menegaskan bahwa sejak awal ia hanya ingin memperjuangkan hak anak. Lisa pun menyarankan agar gugatan utamanya diselesaikan lebih dulu, baru setelah itu bicara soal gugatan balik. Apalagi menurut Lisa, ada banyak hal yang ingin ia komunikasikan secara langsung. Lisa pun berharap akan ada kesempatan bagi keduanya untuk duduk bersama dan menyelesaikan semua masalah dengan cara yang baik. Begini ya, ini kan lagi memperjuangkan hak anak, bener gak? Beliau aja nggak ada di gugatan saya, gitulah. Maksudnya tidak hadir, gitu loh. Bagaimana bisa menggugat saya sebesar itu? Hadir aja di luar sidang, hadir aja di gugatan saya dulu, maksudnya gitu loh. Diselesaikan itu dulu, baru menggugat lagi gitu loh. Menggugat balik nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu yang gugatan saya. Begini, kalau mediasi itu sifatnya tertutup, jadi aku nggak bisa buka di sini, gitu. Karena memang
mediasi itu prinsipal harus hadir. Begitu. Hanya itu aja atau mungkin emang pengen bertemu secara langsung atau ada yang ingin dikomunikasikan? Pastinya mau banget ya, harus dia hadir dan mau bertemu secara langsung. Sementara itu, di tengah panasnya konflik hukum yang kini semakin menjadi sorotan publik, Lisa Mariana juga sempat kembali buka suara soal perasaannya. Apakah dirinya merasa takut menghadapi gugatan 105 miliar dari Ridwan Kamil? Lisa dengan tegas menjawab bahwa dirinya sama sekali tidak merasa takut. Menurut Lisa, ia justru merasa bingung dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin dirinya dituduh telah merusak reputasi seseorang, padahal yang ia rasakan adalah kerugian secara psikis yang begitu dalam. Lisa pun merasa tudingan bahwa ia merusak reputasi orang lain sangat tidak masuk akal. Karena menurutnya, dirinya lah yang selama ini merasa dihancurkan secara mental dan harga diri. Lisa menegaskan bahwa ia sangat kecewa dengan langkah hukum yang diambil oleh Ridwan Kamil. Namun meski kecewa, ia tetap berkomitmen untuk mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku dan akan hadir dalam setiap persidangan demi memperjuangkan haknya dan sang anak. No, big no, gak ada. Gak ada sama sekali. Merusak reputasi, saya hamil sendiri. Ya, saya dirugikan secara, immaterial ya. Ya, psikis saya kena. Psikis. Ya, oke. Dan anak saya jadi korbannya. Gitu. Dibilang merusak reputasi beliau. Itu gimana ya maksudnya? Kagetlah, dia kan seorang ex gubernur menggugat seorang ibu ya yang sudah dirugikan ya. Memang tidak munafik, kita melakukan sama-sama mau ya, begitu. Tapi kenapa saya yang digugat? Kenapa pihak perempuan yang selalu disalahkan? Sangat kecewa. Tapi kita hadir terus, nanti bakal berjalan terus, kita jalanin proses hukum yang ada. Setali tiga uang dengan nama Lisa Mariana yang terus menggema. Memang belum lama ini juga ada kontroversi yang mengaitkan namanya dan bahkan sempat menjadi bahan candaan di sosial media. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Setali tiga uang dengan nama Lisa Mariana yang terus menggema. Belum lama ini publik kembali dibuat geger dengan pernyataan Lisa yang mencuat dari salah satu siniar atau podcast yang sempat viral belum lama ini, memicu perbincangan bahkan candaan karena menyebut Ani Anino simpenan yes. Ditemui awak media, Lisa pun akhirnya menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Itu kan lagi di podcast ya, jadi kayak refleks aja kayak ya udah Ani sorry terus saya ini yang kalau Ani kan sorry yang di BO gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya jajannya dan dibiayai gitu kan. Itu sih perbedaannya. Iya, pas sama beliau ya, waktu sama beliau ya. Lisa Mariana dalam pertemuan yang sama juga sempat kembali memancing perhatian lewat pengakuan mengejutkan lainnya. Kepada awak media, Lisa blak-blakan menyebut durasi atau intensitas hubungannya dengan Ridwan Kamil saat itu. Lisa dengan yakin juga menyatakan, sosok Ridwan Kamil yang disebutnya sangat protektif. Lebih lanjut, Lisa juga menyinggung soal Atalia Praratia, istri Ridwan Kamil, yang menurutnya sudah tahu soal keberadaan dirinya. Tak berhenti sampai di situ. Lisa bahkan mengaku setelah hubungan itu berakhir pun komunikasi dengan Ridwan Kamil masih berjalan. Namun komunikasi itu disebut berlangsung melalui ajudan pribadi sang mantan gubernur. Lantas, benarkah pengakuan ini bisa menjadi bukti baru di tengah panasnya konflik antara Lisa dan Ridwan Kamil?
Ataukah justru akan berbalik arah dan memperkeruh posisi Lisa di mata hukum? Hampir 1 tahun. Oh iya, waktu sama Pak RK itu emang sama dia aja, karena kan dia tipe kalian protek. Oke, saya mau, maaf ya, dulu masa lalu saya ini brutal gitu loh. Saya mau sama cowok mana juga nggak akan bisa gitu, karena saya kemanapun itu selalu diikuti gitu loh. Tapi saya nggak tahu sama orang-orangnya dia. Gitu. Terakhir kalau untuk Ibu Love, mohon maaf Ibu sebelumnya. Saya harus bicara, kata bapak sih, ya kata beliau sih sudah tahu, karena saya pernah chatting beliau, katanya handphonenya letak di meja dan ibu tahu, ibu sudah mengetahui gitu. Kalau untuk ingat masa lampau 4 tahun lalu aku lupa ya, itu mungkin di awal-awal nggak? Di pertengahan, di pertengahan. Masih sampai selin umur 3 tahun pun masih, tapi melalui ajudannya gitu loh. Kisruh antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana benar bikin geger publik. Semua kalangan ikut bicara, termasuk sosok Ayu Aulia yang sempat disebut sebagai orang yang mengenalkan Lisa ke Ridwan Kamil. Lantas kata Ayu Aulia soal gugatan 105 miliar yang dilayangkan Ridwan Kamil. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ayu melalui kuasa hukumnya ikut angkat suara. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, mereka menyebut tidak bisa banyak berkomentar karena itu adalah hak Ridwan Kamil. Namun mereka menilai apa yang disampaikan oleh Lisa Mariana sudah sangat keterlaluan. Itulah mengapa mereka sangat mendukung langkah hukum Ridwan Kamil dalam gugatan balik yang saat ini sedang berjalan. Lebih lanjut, menurut pihak Ayu, Ridwan Kamil lah yang paling dirugikan dalam kasus ini. Yang jelas kami sebagai kuasa hukumnya Ayu Aulia ya melihat perkembangan terakhir bahwa Ridwan Kamil akan melakukan rekonvensi senilai 105 miliar itu, ya kami tidak bisa berkata-kata, ya memang itu haknya beliau. Karena kenapa, apa yang disampaikan oleh pihak LM sangat keterlaluan, karena memang dari segi rasio saja hubungan hukum aja mungkin nggak ketemu. Ya apa yang sudah diperbuat ini sudah menjadi kenyataan bahwa ada kerugian yang diderita oleh pihak RK. Makanya dengan demikian kita berdua mengamini ya sebetulnya yang sangat dirugikan dalam perkara ini adalah Pak RK. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.